Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Rektor, Bapak Hari Supratno. Dan yang saya hormati Bapak Mata Kuliah Psikologi Belajar, Bapak Hanifuddin Mahadun, dan beserta istrinya Ibu Khairatul Idawati. Jalan-jalan ke Surabaya. Di sini saya mau presentasi. Saya akan menyampaikan presentasi tentang aspek-aspek psikologi dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertama pengantar. Aspek-aspek psikologi dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam itu, psikologi itu memastikan bahwa ajaran agama Islam yang disampaikan itu dapat diterima, diinternalisasi dan diwujudkan. Jadi kayak kita belajar agama itu kita bisa menerimanya sesuai dengan ajaran-ajaran. Terus yang kedua ada perilaku mengajar. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perilaku verbal dan perilaku nonverbal. Perilaku verbal itu mencakup yang diucapkan guru. Misalnya kayak penyampaian materi, guru menjelaskan materi di kelas untuk siswanya agar siswa dapat memahami atau menangkap apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, penggunaan bahasa, kecepatan dan kejelasan. Jadi kalau menjelaskan saat kita lagi di kelas, lagi pelajaran, sebisa mungkin guru itu menjelaskan itu jangan terlalu cepat-cepat. Misalnya kayak berdirinya seperti itu. Itu ya mungkin ada beberapa murid yang bisa menangkap, tapi tidak semua murid seperti itu. Ada beberapa murid yang tidak bisa seperti itu. Jadi saat menjelaskan itu harus standar, pelan, enak didengarkan, mudah dipahami, seperti itu. Kejelasan, jadi menjelaskan. Jadi saat guru menjelaskan itu harus jelas. Jangan kayak misalnya Pak Prabowo kayak itu tidak jelas. Kayak kita terlihat mikir, jadi murid kita nanti bingung pastinya. Terus yang ketiga ada perilaku belajar. Ada 3. Yang pertama kognitif, afektif, dan efektif. Kognitif, proses mental yang digunakan siswa untuk memahami materi. Jadi siswa itu membutuhkan badan yang sehat, badan yang fit untuk memahami materi yang akan disampaikan di sekolah. Afektif, mencakupi sikap, perasaan, dan nilai-nilai siswa terhadap proses belajar. Efektif, memaksimalkan hasil belajar. Jadi kayak kita itu belajar dengan maksimal. Kalau nggak bisa itu bertanya, aktif di kelas, seperti itu. Terus yang terakhir ada interaksi pengajar-pelajar. Jadi misalnya kita guru, ada murid. Kita itu sebisa mungkin sebagai guru harus banyak berinteraksi kepada murid-murid kita. Agar kita tahu kemampuan murid kita itu seperti apa, apakah mereka mampu, apakah mereka paham. Jadi kita itu harus interaksi pengajar dan pelajar, seperti itu. Jadi kita harus banyak berinteraksi kepada murid-murid kita. Ubur-ubur ikan lele. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah, apabila ada kurang saat menjelaskan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.